Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jason Herlanda. Di sini saya akan membuat tugas UTS mata kuliah pengembangan materi Al-Quran Hadis. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah kami pelajari sebelumnya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang ayat dalam menuntut ilmu. Nah, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan membacakan surah Al-Mujadalah ayat 11 dan artinya. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Saya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Saya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan arti perkata surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzi, wahai orang-orang amanu yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu, melapang-lapanglah, fil majalisi, di dalam majelis, fafsahu, maka lapangkanlah, yafsahi, lapangkan Allah, kemudian lakum, kepada kalian, wa iza qila suzu, dan apabila dikatakan bangunlah kalian, fangsuzu, maka bangunlah, yarfa'illahu, mengangkat Allah, alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu, darajah, beberapa derajat, wallahu bima, dan Allah terhadap kalian, ta'maluna khabir, yang kalian kerjakan Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, selanjutnya tajwid surah Al-Mujadalah ayat 11 dan juga alasannya. Ya ayyuha, hukum bacaannya mad jaiz munfasil. Alasannya mad tabi'i bertemu hamzah pada lafaz kalimat yang berbeda. Kemudian alladzina, mad tabi'i, sebabnya ada ya sukun, huruf sebelumnya berharokat kasroh. Kemudian amanu, mad tabi'i, ada fathah berdiri. Kemudian amanu iza, pembacaannya mad jaiz munfasil, sebabnya mad tabi'i bertemu hamzah pada lafaz atau kalimat yang berbeda. Nah, kemudian iza, mad tabi'i ada alif, huruf sebelumnya berharokat fathah. Qila, bacaannya itu mad tabi'i, ada ya sukun, huruf sebelumnya berharokat kasroh. Kemudian tafassahu, yaitu mad tabi'i, ada waw sukun, huruf sebelumnya berharokat dhammah. Kemudian al-majalis, pembacaannya mad tabi'i, ada alif, huruf sebelumnya berharokat fathah. Kemudian fafsahu, pembacaannya mad tabi'i, ada waw sukun, huruf sebelumnya berharokat dhammah. Kemudian wa iza, pembacaannya mad tabi'i, ada alif, huruf sebelumnya berharokat fathah. Kemudian qila, pembacaannya mad tabi'i, ada ya sukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Kemudian qila suzu, pembacanya ikhfa,
Kemudian fangsuzu ikhfa juga, dan minkum ikhfa juga. Ada nun sukun bertemu dengan huruf ka. Kemudian bima pembacaannya mat tabi'i, ada alif, huruf sebelumnya berharokat fathah. Kemudian ta'malun mat tabi'i, ada waw sukun, huruf sebelumnya berharokat dhammah. Kemudian biar itu mat arid disukun, mat bertemu dengan huruf bersukun sebab adanya waqaf, berhenti di akhir ayat. Nah, kemudian selanjutnya isi kandungan dari Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Yang pertama yakni etika majelis ilmu. Islam mengajarkan adab dalam duduk di majelis ilmu, lapang-lapang dan siap bergerak bila diminta. Nah, kemudian yang kedua, perintah taat dan juga responsif. Ayat ini mendorong ketaatan spontan terhadap instruksi dalam lingkungan keilmuan dan sosial. Nah, kemudian yang ketiga, keutamaan ilmu dan iman. Allah secara eksplisit meninggikan derajat orang beriman dan berilmu, menunjukkan keutamaan ilmu. Kemudian yang keempat, derajat di sisi Allah. Ilmu bukan hanya alat duniawi, tapi jalan meraih derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, penegasan Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui setiap amal dan niat termasuk dalam menuntut ilmu. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai ayat tentang menuntut ilmu. Baiklah teman-teman, materi kedua yang akan saya bahas dan juga jelaskan adalah materi membudayakan amar ma'ruf nahi mungkar dari kelompok madrasah aliyah. Nah, yang pertama di sini saya akan membacakan surah Ali Imran ayat 104 dan juga arti serta tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, penjelasannya, ayat ini menjelaskan kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar serta keutamaannya. Hendaknya ada di antara umat Islam yang sesuai dengan kemampuannya mengubah kemungkaran, menyuruh kepada kebaikan, sebab kewajiban ini hanya untuk umat Islam. Maka beruntunglah mereka yang memenuhi kewajiban ini. Nah, adapun tajwid dari surah Ali Imran ayat 104 ini, yang pertama yaitu wal takum idgham bigunah, minkum ikhfa hakiki, kum izhar syafawi, ummatu yad'u qalqalah surah. Kemudian yang kedua idgham bigunah buatan untuk ya, ada mat tabi'i sebab waw disukun oleh dhammah. Kemudian ilal khair, ini alif lam. Kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf, yakni mat tabi'i sebab waw dhammah. Kemudian wa yanhauna izhar halqi. Kemudian anil munkar, yakni izhar halqi menusuk bertemu ha, huruf lin sebab waw disukun oleh fathah. Nah, anil munkar ini alif lam qamariyah sebab alif lam bertemu mim, fa hakiki sebab sukun bertemu kaf. Kemudian umul muflihun ini mat arid disukun. Kemudian paling tidak ada dua hal yang perlu digarisbawahi berkaitan dengan ayat di atas. Yang pertama, nilai-nilai ilahi tidak boleh dipaksakan tetapi disampaikan secara persuasif dalam bentuk ajaran yang baik. Dan yang kedua, kesepakatan masyarakat al-ma'ruf. Nah, selanjutnya ancaman bagi yang tidak amar ma'ruf nahi munkar dalam surah Al-Maidah ayat 5. Kemudian selanjutnya yang kedua, ancaman bagi yang tidak amar ma'ruf nahi munkar, Quran surah Al-Maidah ayat 78-80, yang artinya orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.
Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Kamu melihat banyak di antara mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir. Sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu keberkahan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab. Quran Surah Al-Maidah ayat 78 sampai 60. Penjelasannya, ayat ini menjelaskan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Allah menunjukkan umat dilaknat melalui para nabi mereka. Mereka dilaknat karena tidak mengerjakan amar ma'ruf, tetapi mereka mengerjakan kemungkaran. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi. Hadis riwayat Muslim dari Abu Daud yang artinya, mereka berkata, Abu Sa'id radhiyallahu anhu, bahwa saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, hendaklah dengan lisannya, dan jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan untuk peduli terhadap lingkungan sekitar, ikut secara aktif memperbaiki keadaan. Jika ada keburukan di sekitar, maka harus segera diperbaiki. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk mengubah keburukan yang terjadi. Meski demikian, hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban mengubah kemungkaran itu sesuai dengan kemampuan. Nah, itu saja untuk penjelasan mengenai membudayakan amar ma'ruf nahi mungkar dari kelompok Madrasah Aliyah. Baiklah, selanjutnya yang ketiga saya akan membahas mengenai hadis tentang menuntut ilmu dari kelompok MTS. Yang pertama-tama saya akan membacakan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang menuntut ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan illal jannah. Artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh suatu jalan untuk mendapat ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian saya akan menerjemahkan hadis ini berkata, lafal salaka artinya telah menempuh, rikon jalan, yaltamisu fih untuk mendapatkan ilmu, sahalallahu Allah mudahkan, illal jannah menuju surga. Nah, isi kandungan dari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang menuntut ilmu ini jelaskan bahwa orang yang menempuh suatu perjalanan dengan niat menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju surga. Apabila seorang muslim keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, terutama untuk mempelajari ilmu agama yang disertai dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengamalkan dan menerapkan ilmu yang diperolehnya, maka ia akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat balasan surga. Makna menuntut ilmu dalam hadis ini tidak hanya sebatas menuntut ilmu agama saja, tetapi juga ilmu-ilmu lainnya, selama ilmu bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Setiap umat muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu agama. Kemudian selanjutnya saya akan membacakan hadis kedua, yakni hadis dari riwayat Ibnu Majah dari Safwan bin Asal al-Muradi. An Zir bin Hubaishin qala ataitu Safwan bin Asal al-Muradiyah wa qala ma jaa bika qultu ummitul ilma qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min khariji kharaja min baitihi fi talabil ilmi illa wa du'at lahul malaikatu ajnihataha ridam bima yasnaun. Artinya, dari Zir bin Hubaishi, ia berkata, aku datang kepada Safwan bin Asal al-Muradi, lalu ia berkata, ada apa engkau datang? Aku menjawab, aku ingin mengambil ilmu dari sumbernya. Ia berkata, sungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, kecuali para malaikat akan mengepakkan sayap-sayapnya untuk orang tersebut karena ridho dengan apa yang ia kerjakan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, kemudian saya akan menerjemahkan secara perkata dari hadis tersebut.
Lafal ma jaa bika, ada apa engkau datang. Ummitul ilma, aku ingin mengambil ilmu dari sumbernya. Ma min khariji kharaja, tidaklah seseorang keluar min baitihi, dari rumahnya, fi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, illa wadu'at, kecuali mengepakkan ajnihataha, sayap-sayapnya, ridum bima yasna'u, ridho dengan apa yang ia kerjakan. Nah, selanjutnya memahami isi kandungan hadis riwayat Ibnu Majah dari Safwan bin Asal al-Muradi tentang menuntut ilmu. Hadis ini menjelaskan bahwa malaikat akan mengepakkan sayap-sayapnya untuk seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya sebagai tanda ketawaduan dan penghormatan terhadap orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu yang mengantarkannya kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Seorang penuntut ilmu diharuskan untuk memiliki sifat ikhlas, sebab dalam menuntut ilmu banyak yang harus dikorbankan, baik dari segi waktu, materi, tenaga, kesabaran, dan ketekunan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Bakti terhadap guru atau ustadz juga sangat penting untuk dilakukan agar memperoleh ilmu yang berkah. Hal utama yang perlu kita ingat jika mendapatkan ilmu adalah kewajiban untuk mengamalkannya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, yang artinya sesungguhnya yang disebut orang alim adalah orang yang beramal dengan ilmunya dan ilmunya sesuai dengan Allah. Selanjutnya, orang yang menuntut ilmu akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berjihad. Rasulullah SAW sabda sebagai berikut, An Anasi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'u. Artinya, Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia kembali. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang kedua, menuntut ilmu dan mengamalkannya lebih baik daripada mengerjakan sholat 100 rakaat. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, An Abi Zarin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ta'allumu ayatan min kitabillahi wal amalu biha khairu min ati waqati. Dari Abu Zar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, mempelajari satu ayat dari kitab Allah Al-Quran, mengamalkannya lebih baik daripada mengerjakan salat sunnah 100 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang menuntut ilmu dan orang yang mengamalkannya akan diajarkan tentang apa yang belum diketahuinya oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ta'allama fa'amila allamahu Allahu malam ya'lam. Orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya akan diajarkan tentang apa yang belum diketahuinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ta'allama fa'amila 'allamahu Allahu malam ya'lam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang menuntut ilmu dan mengamalkannya, Allah akan mengajarkan apa yang belum diketahuinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan hadis tentang menuntut ilmu. Baiklah. Kemudian di pertanyaan yang kedua, di sini saya akan menjelaskan ayat gharib beserta contohnya. Gharib adalah suatu bacaan yang perlu penjelasan khusus karena adanya sifat samar dalam pembahasan atau karena rumitnya permasalahan baik dari segi huruf, lafal, arti maupun pemahaman yang terdapat dalam Al-Quran. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama Quran. Di sisi lainnya, untuk bacaan gharib menjadi bagian dari adanya isim sifat dari kata ghoroba yaghribu, yang artinya tersembunyi atau samar. Contoh gharib dalam Al-Quran. Yang pertama,
dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Penjelasan huruf shad pada kata yabsutu dibaca sin sehingga menjadi yabsutu. Nah, jadi dibaca wallahu yaqbidu wa yabsutu. Nah, kemudian yang kedua surat Hud ayat 41. Bismillahi majroha wa mursaha. Huruf ro pada kata majroha disebut malah ro. Cara membacanya dengan harokat yang dekat pada kasroh tetapi bukan kasroh. Jadi cara membacanya Bismillahi majreha wa mursaha. Nah, kemudian yang ketiga surat Yusuf ayat 11. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Pada lafal la ta'manna dapat nun yang bertasydid. Nun tersebut dibaca ismam. Ismam adalah mencampur antara harokat lemah dan harokat fathah dengan mulut maju, tetapi nun tasydid tersebut boleh juga dibaca ikhfa. Nah, cara membacanya Malaka la ta'manna ala Yusuf. Demikian. Mungkin itu saja pembahasan terkait ayat gharib beserta contohnya. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam penyampaian, penjelasan dan juga perkataan saya kepada teman-teman. Saya mohon maaf dan juga kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.